Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan eksponen bentuk yang keempat, lanjutan yang kemarin ya. Jadi ini bentuk yang keempat atau sifat yang keempat. Bentuknya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, jadi yang sama di sini adalah bilangan pokok, tapi bilangan pokoknya dalam bentuk persamaan juga ya, ada x-nya. Nah, jadi di sini ada x, di sini ada x. Kalau yang kemarin kan yang sifat yang nomor 2 itu adalah di sini a, berarti dia angka. Nah, sedangkan di sini ada variabel x juga, di atas ada variabel x juga. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya ada 4, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, berarti pangkatnya disamadangankan. Terus yang kedua bentuknya hx sama dengan 1. Nah, hx-nya kita samadangankan 1. Ini hx-nya. Yang ketiga hx sama dengan 0. Nah, dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Jadi ketika hx ini kita samadangankan 0, maka didapat nilai x. Nah, x-nya itu kita masukkan ke dalam fx. Maka harus positif ya. Hasilnya harus positif. Jika negatif berarti dia bukan penyelesaian. Nah, jika x yang didapat tadi dari hx sama dengan 0, kita masukkan ke sini, dia positif. Kalau kita masukkan ke gx, dia negatif, berarti tetap tidak memenuhi karena syaratnya harus ke keduanya positif. Oke. Yang keempat adalah hx sama dengan min 1. Hx sama dengan kan min 1. Lalu didapat lagi nilai x. Setelah dapat nilai x, masukkan lagi ke fx dan gx. Maka syaratnya keduanya harus genap. Jadi kalau satunya misalnya x-nya dimasukkan ke fx hasilnya genap, lalu ke sini juga ke gx juga hasilnya genap, maka hasil x tadi itu dimasukkan ke dalam penyelesaian. Tapi jika salah satunya genap, satunya ganjil, maka bukan penyelesaian. Oke. Langsung ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi 2x kurang 10 sama dengan 2x kurang 10 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 2x kurang 10 pangkat x tambah 8. Nah, di sini ini sudah sama ya. Nah, ini sudah sama, berarti ini juga sesuai dengan sifat ini ya, atau rumusnya sesuai. Hx berarti yang jadi hx adalah ini hx, ini adalah hx, nah ini juga hx, ini adalah ini fx ya, fx, ini gx. Nah, berarti sudah sesuai dengan sifat atau bentuk yang keempat ini. Oke, berarti langsung penyelesaiannya ada 4. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. fx, ini gx. Berarti 3x kurang 2. 3x kurang 2 sama dengan x tambah 8. Berarti x ini kita kumpulkan yang di depannya, berarti 3x, x-nya pindah ke muka menjadi negatif x sama dengan 8, min 2 pindah menjadi plus 2. Berarti 3x kurang x menjadi 2x sama dengan 8 tambah 2, 10. Berarti x sama dengan 10 dibagi 2 atau hasilnya 5. Berarti nilai x adalah 5. Nah, ini jawabannya tanpa syarat ya, berarti pasti jawaban x sama dengan 5 itu jawaban yang diambil atau merupakan penyelesaian. Oke, seterusnya nomor 2, hx sama dengan
1. Hx sama dengan 1. Berarti Hx-nya adalah 2x kurang 10. Kita samadankan 1. 2x kurang 10 sama dengan 1. Maka 2x sama dengan 10-nya kita pindah menjadi 1 ditambah 10. Nah, ini kan min dipindah jadi plus. Berarti 2x sama dengan 11. X-nya sama dengan 11 per 2. 11 per 2 itu 5,5 ya. Tapi kita biarkan aja bentuknya seperti ini. Biasanya kalau pilihan ganda juga dia dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke. Atau misalnya ini bisa juga dijadikan 11 dibagi 2 itu kan dapat 5 ya. 5 sisanya 1 per 2. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Yang biasa ya. Atau bisa juga 5,5. Oke. Seterusnya ini juga jawaban pasti ya. Jawaban pasti karena tidak ada syarat. Berarti sudah ada dua jawaban, 5 dan 5 1 per 2 atau 11 per 2. Oke, yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Hx sama dengan 0 berarti 2x kurang 10 kita samadankan dengan 0. 2x kurang 10 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 10. Ini pindah ruas jadi plus. X sama dengan 10 per 2. Hasilnya adalah 5. Nah, X sama dengan 5 berarti kita masukkan lagi ke syarat Fx sama dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Berarti kita masukkan nilai X sama dengan 5 ini, kita masukkan ke dalam Fx. Fx-nya tadi 3x kurang 2. Fx 3x kurang 2. Fx sama dengan 3x kurang 2. Kita masukkan nilainya 5. F 5 sama dengan 3 dikali 5 kurang 2. 3 kali 5 15 dikurang 2 13 ya. Nah, ini positif. Nah, jadi untuk syarat pertama memenuhi ya, karena harus positif. Oke, tinggal ke Gx. Gx adalah X tambah 8. Nah, tadi kan nilai X-nya 5 ya. Berarti masukkan G 5 sama dengan 5 tambah 8. Hasilnya juga 13. Nah, ini juga positif. Nah, berarti X sama dengan 5 ini memenuhi syarat. Memenuhi syarat karena ketika dimasukkan ke Fx dan ke Gx menghasilkan keduanya positif. Nah, seandainya salah satunya ini hasilnya adalah negatif, maka X sama dengan 5 ini tidak boleh diambil sebagai jawaban karena dia tidak memenuhi syarat. Atau keduanya negatif, nah itu berarti tidak memenuhi syarat ya. Berarti ini X sama dengan 5 memenuhi syarat. Oke. Berarti jawabannya sudah ada 2 ya, tetap 2 ya, karena ini sama ya, X sama dengan 5. Ini dianggap 2 jawaban. Seterusnya, yang keempat, Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Oke, masih Hx, berarti Hx-nya tadi 2x kurang 10. 2x kurang 10 sama dengan negatif 1 ya. Berarti 2x sama dengan negatif 1 tambah 10. Min 10 pindah menjadi plus ya. Berarti x sama dengan ini min 1 tambah 10, 9 per 2. X-nya 9 per 2. Tapi syaratnya belum ya.
kita masukkan ke syarat fx. Syarat fx sama dengan fx-nya 3x kurang 2. 3x dikurang 2. Dimasukkan f 9 per 2. 3 kali 9 per 2 dikurang 2. 3 kali 9, 27 per 2 kurang 2. Itu kita jadikan 4 per 2 ya. 4 kalau dibagi 2 kan 2. Nah, 4 per 2 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Berarti 27 kurang 4 per 2 sama dengan 25 per 2. Nah, 25 per 2 ini genap atau ganjil? Nah, jadi 25 per 2 itu kan bentuknya pecahan ya. Berarti dia tidak termasuk keduanya, genap ataupun ganjil. Nah, berarti ini sudah tidak memenuhi sebagai jawaban. Berarti ini tidak memenuhi. Karena hasilnya bukan genap dan bukan ganjil. Harusnya di sini misalnya hasilnya genap, kita masukkan lagi dulu ya ke gx. Gx sama dengan gx-nya tadi x tambah 8, x tambah 8. Gx-nya tadi dapat 9 per 2. 9 per 2, masukkan 9 per 2 ditambah 8. 9 per 2, 8 ini jadinya adalah dikali 2, 16. 16 per 2. Nah, 16 kan dibagi 2 jadi 8. 16 ditambah 9, 25 per 2. Nah, ini juga bukan angka ganjil atau angka genap. Berarti karena dia tidak memenuhi syarat, harusnya di sini harusnya genap atau genap, di sini sama keduanya genap-genap ya atau ganjil-ganjil. Berarti karena tidak memenuhi, berarti ini tidak memenuhi syarat. Berarti jawaban ini tidak memenuhi syarat. Nah, jadi yang diambil sebagai jawaban hanya 5, 1 per 2 atau 11 per 2. Dan 5 ini sama ya. Berarti ini dianggap 1 aja. Berarti tentukan nilai yang memenuhi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, saya tulis di samping ya. Himpunan penyelesaian adalah yang lebih kecil yang mana? 5 ya. 5 dan 11 per 2. Oke, berarti ini jawabannya. Nah, jadi hanya ada 2. Jadi jawabannya bisa bisa 2 jawaban. Karena ini pasti ya yang 2 ini bisa 2 jawaban. Terus bisa 1 jawaban. Oh, bisa 3 jawaban. Misalnya di sini benar, berarti ada 3 jawaban. Ini kebetulan hanya sama ini ya. X-nya hanya kebetulan sama. Berarti bisa 3 jawaban dan bisa ada 4 jawaban. Nah, jadi kebetulan di sini untuk soal ini ada 2 jawaban. 5 dan 11 per 2. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan tanyakan di komentar. Dan silahkan kalian coba di rumah. Ini soal latihan. Ya, jadi caranya sama ya seperti tadi, ada 4 kemungkinan jawabannya. Oke, sampai di sini. Silahkan mencoba menjawab soal. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.